Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku yang soleh-solehah, kembali lagi bersama Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, baiklah. Selanjutnya materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, meskipun sampai hari ini kita masih belum bisa belajar di sekolah, mudah-mudahan kita tidak berkurang semangatnya dan kita selalu dalam keadaan semangat. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan materi kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita mempelajari tentang kasih sayang Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu siapa sih Nabi Muhammad. Oke, Pak Guru akan sedikit memberitahu kalian tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran agama Islam dan mengajarkannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakeknya namanya Abdul Muthalib dan pamannya namanya Abu Thalib. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi ayah beliau sudah meninggal sebelum Nabi lahir. Akhirnya Nabi lahir dan diasuh oleh ibunya. Sampailah pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun ibunya pun meninggal. Jadi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Lalu siapa yang mengasuh Nabi? Yang mengasuh Nabi adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Akan tetapi hanya sebentar diasuh oleh kakeknya karena pada usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Dan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu ya, sedikit tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya kita melihat kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ada kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya 2 orang cucu, namanya Hasan dan Husain. Nah, suatu hari Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah. Ketika sedang bersujud, Hasan naik ke punggung Nabi Muhammad. Hasan menganggap bahwa dia sedang bermain kuda-kudaan. Nabi Muhammad tidak segera bangkit dari sujud. Jadi Nabi diam dulu ketika cucunya naik ke punggungnya. Ya, setelah merasa puas menaiki punggung kakeknya, Hasan pun turun.
Nabi Muhammad pun berniat bangkit dari sujud. Namun sebelum Nabi Muhammad bangkit, Husain meniru perbuatan kakaknya. Husain itu adalah adiknya Hasan. Husain naik ke punggung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali menahan sujud lebih lama. Nah, setelah Husain turun, barulah Nabi Muhammad melanjutkan sholat selanjutnya. Nah, itulah sedikit kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat penyayang. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak-anak. Nah, sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meniru dan meneladani sikap beliau, yaitu menyayangi. Menyayangi siapa? Menyayangi semuanya. Menyayangi semua makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian kita menyayangi orang tua kita. Dan juga kita menyayangi teman-teman di sekitar kita. Oke, itu ya anak-anakku yang saleh-salehah. Selanjutnya kita belajar tentang kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus bersikap kasih sayang. Kasih sayang terhadap siapa? Satu, kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Caranya bagaimana sih? Nah, cara menyayangi diri kita sendiri adalah dengan selalu berolahraga secara teratur, contohnya ya. Kemudian istirahat yang cukup dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya, kasih sayang terhadap saudara. Kasih sayang terhadap saudara, tentu kalian sudah punya kakak ataupun adik. Yang punya kakak sama adik harus selalu menyayangi kakaknya atau adiknya ya. Kalau misalkan kakaknya atau adiknya ataupun saudaranya mengalami kesusahan, kita harus menolongnya. Dan juga ketika saudara kita mengalami atau melakukan kesalahan, kita harus memberikan nasihat. Selanjutnya ada kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga terhadap hewan. Kasih sayang terhadap tumbuhan contohnya apa? Contohnya yaitu adalah menyirami tanaman secara teratur, memberikannya makan, yaitu dengan cara dipupuk. Lalu menyayangi hewan. Yang memelihara hewan di sini siapa? Kucing atau ayam? Nah, sama kasih sayang terhadap hewan juga harus kita tunjukkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan merawat hewan peliharaan. Kemudian kita juga dilarang memburu hewan. Nah, kemudian satu yang paling penting, jangan mengadu atau kita mengadukan hewan dengan hewan. Begitu ya. Oke. Itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad dan juga kita bisa menyayangi dalam kehidupan sehari-hari kita, menyayangi diri sendiri, menyayangi saudara kita, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan menyayangi hewan. Selanjutnya kita bernyanyi yuk. Nah, kita bersolawat. Kita bersolawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat keseluruhan